Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Firman-Nya berkata demikian, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita membantu pengikut Kristus, menolong pengikut Kristus. Itu inti firman Allah di hari ini. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai sesama pengikut Kristus, kita harus mau saling memperhatikan, kita harus mau saling memperdulikan, saling membantu satu dengan yang lain. Karena itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa itu masalah orang lain, itu penderitaan orang lain, itu kesulitan orang lain. Sebagai sesama pengikut Kristus, yang notabene-nya adalah satu tubuh Kristus, one body of Christ, maka penderitaan seorang itu adalah penderitaan kita semua. Tapi kebahagiaan seseorang itu juga adalah kebahagiaan kita. Karena kita adalah satu tubuh Kristus. Karena itu firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita membantu ataupun menolong pengikut Yesus. Pertanyaannya adalah apa dasarnya? Apa yang melandasi menjadi pedoman? Kenapa kita harus mau membantu pengikut Kristus? Kenapa kita harus saling menolong sebagai pengikut Kristus? Apa alasannya? Apa dasarnya? Setidaknya ada dua alasan penting yang saya jumpai dalam ayat ini. Ayat 41, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus." Ayat ini diawali, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Terkandung dari kata itu bahwa pada waktu kita menolong pengikut Yesus, pada waktu kita membantu pengikut Kristus, kenapa kita harus membantu ataupun menolong? Karena itu kehendak Yesus. Itu kemauan Yesus bagi kita sesama pengikut Kristus. Supaya kita bisa saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi kita tidak boleh tidak peduli dengan penderitaan ataupun kesulitan orang lain. Kita tidak boleh masa bodoh dengan pergumulan, penderitaan atau kesulitan sesama pengikut Kristus. Tetapi sebaliknya kita diajar oleh Yesus supaya kita mau membantu. Karena itu kehendaknya, itu adalah kemauan Kristus bagi saudara dan saya. Kalau itu kehendaknya, itu berarti bahwa itu berkenan kepada Kristus. Jadi kenapa kita harus membantu pengikut Kristus? Karena itu kehendak Yesus bagi kita. Yang kedua, kenapa kita harus membantu pengikut Kristus? Alasan kedua adalah, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Perhatikan di situ, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, menolong saja dengan secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya.
Artinya apa? Kenapa kita harus membantu pengikut Kristus? Karena itu mendatangkan upah dari Kristus. Ada upah Kristus bagi orang yang mau memberi secangkir air saja. Karena dia adalah pengikut Kristus, maka saudara dan saya tidak akan kehilangan upahnya. Artinya saudara dan saya akan mendapat upahnya. Jadi kenapa kita harus membantu pengikut Kristus? Karena ada upah yang Tuhan akan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai umat yang mau membantu sesama pengikut Kristus, yang mau menolong sesama pengikut Kristus, yang mau care, peduli terhadap sesama pengikut Kristus. Kita tidak akan kehilangan upah, atau dengan kata lain, ada upah yang disediakan bagi saudara dan saya. Jadi sekecil apapun, dalam bentuk apapun, sebagai umat, sebagai sesama pengikut Kristus, mari kita mau saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tanpa mempedulikan siapa dia, apa dia, dan bagaimanapun dia. Yang penting dia adalah pengikut Kristus yang harus kita prioritaskan dan utamakan, maka sesungguhnya kita tidak akan kehilangan upah. Artinya bahwa kita akan mendatangkan upah ataupun berkat dari Kristus ketika kita mau membantu ataupun menolong pengikut Kristus. Saya percaya kita selalu diingatkan oleh hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi rasa care, rasa kepedulian kepada sesama pengikut Kristus, itu harus kita pupuk. Itu harus kita jaga, itu harus kita pelihara, itu harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita sebagai sesama pengikut Kristus. Maka saya percaya upah dari Kristus, berkat dari Kristus akan dicurahkan dan dilimpahkan bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami membantu pengikut Kristus. Sangat penting sebagai sesama pengikut Kristus untuk kami mau saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, karena itu kehendak Yesus. Karena itu akan mendatangkan upah dari Kristus. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.